Nah, Nana, untuk selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran tentang bentang alam di Indonesia. Nanti silakan disimak ya, didengarkan, diperhatikan untuk bisa menjawab tugas selanjutnya. Angele. Ya. Silakan. Halo Sobat Belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah ragam bentang alam Indonesia. Selamat belajar dan terus semangat. Bentang alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan panca indera terbentuk melalui proses alamiah, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi kehidupan manusia. Bentang alam dapat disebut juga dengan kenampakan alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada daerah yang tertutup, dan ada pula yang digenangi oleh air. Pada dasarnya, kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Berikut penjelasannya. Kenampakan alam wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk wilayah daratan adalah sebagai berikut. 1. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta dataran rendah, biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. 2. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas, yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan bluetop. Pada peta, biasanya disimbolkan dengan warna coklat. Contohnya yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. 3. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Pantai Kasih di Aceh, dan sebagainya. 4. Gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi yaitu gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan sebagainya. Sedangkan gunung tidak berapi yaitu gunung yang sudah tidak aktif. Gunung tidak berapi ini disebut juga gunung mati. Contohnya, Gunung Muria di Jawa Tengah, Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. 5. Pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Selain karena udaranya sejuk, juga karena pemandangannya sangat indah. Contohnya, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, Pegunungan Jayawijaya di Papua, dan sebagainya. 6. Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke permukaan laut. Tanjung kadang disebut dengan ujung. Tanjung yang luas disebut juga semenanjung.
Contohnya, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Batu di Kalimantan Timur, dan sebagainya. 7. Delta. Delta adalah daratan yang ada di tengah sungai, biasanya di muara sungai. Contohnya, delta Sungai Bengawan Solo yang bermuara di Laut Jawa, dan sebagainya. Kenampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenangi air. Kenampakan alam yang termasuk yaitu 1. Sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak digunakan sebagai sarana transportasi dan perairan. Contohnya, Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Asahan di Riau, dan sebagainya. 2. Danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau ini adalah air tawar. Biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Contohnya, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Batur di Bali, dan sebagainya. 3. Laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan jenis ikan, udang, kerang, rumput laut, dan lain-lain. Contohnya, Laut Jawa, Laut Banda, dan sebagainya. 4. Selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada yang dibuat manusia, disebut dengan terusan atau kanal. Selat sering digunakan sebagai transportasi antar pulau. Contohnya, Selat Sunda di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan Selat Bali antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. 5. Teluk. Teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan. Teluk di Indonesia sangat banyak. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan dan tempat wisata. Contohnya, Teluk Bayur di Sumatera Barat, Teluk Cendrawasih di Papua, dan sebagainya. 6. Rawa. Rawa adalah daerah yang digenangi air dengan tanah yang berlumpur. Rawa biasanya terdapat di daerah pantai. Keberadaan rawa sangat penting, karena dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Demikian tadi video pembelajaran tentang ragam bentang alam Indonesia. Tentunya masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Sudah selesai. Ya, sudah paham ya? Dari kita melihat video tadi, sudah ada gambaran ya, macam-macam tentang alam yang ada di Indonesia beserta definisinya atau artinya. Tadi juga ada beberapa contoh bentang alam, kemudian letaknya di mana juga sudah disebutkan. Ini akan saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Harus kerjasama ya, tidak boleh bekerja sendiri. Jangan lupa untuk LKPD-nya ditulis kelompoknya, kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja, silakan ditulis. Jangan sampai lupa atau jangan sampai keliru. Sudah? Sudah? Sudah. Kemudian jangan lupa lagi untuk membaca petunjuk pengerjaannya. Ya, dibaca dengan teliti petunjuk pengerjaannya. Ini ditaruh tengah saja. Ya. Terus di lembar paling belakang kalian lihat ada gambar-gambarnya. Nah, ini silakan nanti digunting kemudian
ditempelkan di tempat yang semestinya, ya, sesuai dengan arahan tadi. Langsung disobek nggak apa-apa. Langsung disobek nggak apa-apa. Ditarik aja nggak apa-apa. Silakan dikerjakan. Di situ ada beberapa ada tabel yang kamu harus isi ya. Yang pertama nanti kamu harus mengisi ragam bentang alamnya apa, kemudian hasil kekayaan alamnya apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, silakan diisi. Waktunya sebentar ya, hanya 15 menit, silakan. Waktunya 15 menit, silakan. Ayo segera dikerjakan. Ini dilepas saja. Nah, siapa yang bagian memotong? Ini dulu. Ragamnya apa? Ini Gunung Merapi. Silakan dicari Gunung Merapi, gambarnya yang mana. Nanti silakan ditempel. Kemudian hasilnya ini. Ini ragamnya. Ini hasilnya. Ya, silakan digunting. Kelompok ini sudah paham? Kebalik. Balik. Anu apa namanya? Lemnya enggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Pokok nempel ya. Untuk manfaatnya silakan ditulis di bawahnya ini ya. Ya, ini hasilnya. Jadi yang sebelah ini adalah ragamnya, yang sebelah sana hasilnya. Ya, ditulis. Ya. Ini kan sudah saya beri contoh untuk manfaatnya. Misalkan kamu menemukan yang lain, nanti bisa dituliskan sini ya. Sudah bisa? Ayo segera. Yang punya gunting lain itu bisa digunting toh. Itu bisa dipotong jadi 2. Guntingnya berapa? 1 saja. Ya. Sudah paham? Guntingnya berapa ini? Guntingnya 2. Ini langsung dipotong ini loh. Nah, yang satunya ngerjakan ragam, yang satunya ngerjakan hasil. Ini kenapa sampai? Ayo, Nem. Silakan dikerjakan. Nanti untuk manfaatnya bisa ditambah ya. Ini kan sudah saya beri contohnya. Nanti silakan ditambah lagi. Untuk yang lain manfaatnya apa? Nanti perwakilan kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Apa? Ya, manfaatnya bisa ditambah. Ini sudah saya beri contohnya, nanti bisa kalian tambah. Enggak, yang ini ada gambar. Ada tulisannya gambar. Itu ditambahi nanti hasilnya. Ya. Ini manfaatnya. Manfaatnya berarti berupa deskripsi, berupa tulisan. Nanti bisa ditambah. Ini manfaatnya abu vulkanik selain menghasilkan menjadi apa namanya pupuk. Ayo enggak? Mana guntingmu? Ya, nah cepet. Ditaruh tengah sini lah, dikerjakan bersama. Nah. Bisa melihat materi juga ya, misalkan ada yang masih bingung dengan poin-poin di tugas itu, bisa melihat buku. Ayo segera, punya temanmu hampir selesai loh. Boleh sama naurong. Jangan lama-lama. Ayo. Ini hasilnya.
Iya sini. Dikerjakan secara kelompok supaya cepat. Ini menunjukkan apa? Gambarnya kubis, dicari gambar kubis mana. Ini dipotong lagi, kasihkan yang lain. Biar cepet. Terus ini Bang. Satu tempel. Engko nek mbok potong kabeh bingung nempel. Hidup. Iya. Apa? Nyambung-menyambung. Ini dataran tinggi nih. Gunung. Iki abu vulkanik ini. Ini di sini abu vulkanik ini. Gunungnya yang ini loh, gunung meletus. Gini kan. Ya pelan-pelan. Ya, mumpung urung garing. Terus gak apa-apa. Nanti ditempelin ini di sini. Iya. Bentar. Amada. Yuk. Kerja kelompok sana sambil mendekat sana. Sudah selesai? Segera ditempel, kalau nggak ditempel nanti hilang nanti. Gak apa-apa. Ikan apa mau? Tadi yang dikatakan naben tadi, yang dikatakan naben tadi apa? Ikan gabus. Dari mana? Dari rawa. Dapat. Memasak. Kubis. Sawi. Ya, ini temanmu sudah selesai loh. Ini manfaatnya. Jadi bentuknya nanti deskripsi, bukan berupa gambar. Pokoknya yang gambar tak tulis gambar. Apa itu? Gambar apa? Ya. Betul. Ayo, waktunya kurang 5 menit. Iya. Sudah selesai. Sampahnya jangan lupa dikumpulkan ya. Ini sampahnya tak buang ya. Nggak usah ditaruh situ aja dulu, taruh loker. Selorokan nanti dibuang. Ya. Pegunungan berarti dari beberapa gunung, kan? Itu dataran tinggi. Yang mudah-mudah saja. Ayo ditempel nih. Baru nomor 1 kamu, betul di pantai nih. Iya dong. Semuanya nempel nih. Ayo segera. Sudah? Dataran tinggi. Bukan. Ya. Ini bukan ini gunungan ini. Dataran tinggi itu toh. Iya. Pegunungan malah yang gunungan ini.
Alon-alon. Sudah? Ini teh sama ini pantai. Ini pariwisata sama apa? Manfaat itu ditambahi. Ya. Apa? Ya. Remnya jangan banyak-banyak. Ayo, Teh. Waktunya segera habis. Ya, rawa ikan gabus diperoleh dari rawa. Manfaatnya sudah. Manfaatnya ini kan sudah selesai. Manfaatnya ini silakan ditambahi. Ini kan sudah ada, terserah. Ya dari tadi melihat video tadi kan bisa. Sudah? Ayo kelompok 3 sudah selesai loh ya. Bagaimana kelompok yang lain? Tempat wisata. Apa? Tadi ada. Ayo, kelompok 3 sudah selesai loh. Punyamu masih segini banyak. Tuh. Ayo. Sudah?